Udah record belum sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk perkuliahan academic writing akan saya mulai dengan pengenalan apa itu academic writing dan mengapa academic writing itu penting. Jadi academic writing itu adalah salah satu mata kuliah yang memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan teman-teman dalam menulis karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini macam-macam, teman-teman. Sebagai mahasiswa, pasti teman-teman itu akan mendapatkan tuntutan untuk bisa menghasilkan karya ilmiah yang baik. Ya, karya ilmiah ini bentuknya bisa esai, bisa artikel, bisa proceeding, bisa makalah, ya, kemudian bisa critical review atau tinjauan kritis, macam-macam. Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, teman-teman itu perlu berlatih, gitu. Nah, eh, latihannya seperti apa? Latihannya ya tentu step by step ya, nggak bisa instan tiba-tiba langsung bagus nulisnya itu nggak bisa gitu. Oke, nah kemudian apalagi sih yang diinginkan ketika teman-teman itu belajar academic writing? Yang pertama, teman-teman, kita melihat ada dosen-dosen ya, melihat ada kecenderungan mahasiswa itu melakukan copy paste. Kemudian mahasiswa itu seringkali eh, mencari jalan singkat menggunakan ChatGPT atau AI lainnya untuk membantu penulisan gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan dilarang sepenuhnya ya, itu diperbolehkan. Namun demikian tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh teman-teman gitu. Terutama bagaimana teman-teman itu bisa menghasilkan karya yang argumentasinya tuh orisinil, bukan jiplak. Nah, Bu, berarti boleh nggak, Bu, dalam karya ilmiah kita mengutip pandangan orang lain? Oh, tentu boleh. Justru itu dianjurkan ya, karena yang namanya karya ilmiah itu kan sebenarnya basisnya kita itu juga mempelajari atau mengutip karya terdahulu, karya sebelumnya gitu. Ya kan? Nah, itu boleh, tapi tentu ada aturannya. Aturannya dengan menggunakan footnote misalnya, body note gitu ya. Ada kaidah pengutipan sesuai aturan penulisan yang baik ya, sesuai kaidah akademik yang baik. Nah, itu akan kita pelajari di academic writing. Nanti akan ada buku pengantar dari UGM ya. Kita pakai bukunya UGM karena ini saya kira sangat mudah dipahami gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan pertama, karakteristik tulisan akademik. Karakteristik tulisan akademik itu berbeda dengan tulisan-tulisan lain. Maksudnya apa? Maksudnya begini, teman-teman. Kalau teman-teman baca novel atau baca cerpen, itu teman-teman itu dihibur, ya, ada sifatnya itu ada entertaining gitu kan. Kalau teman-teman baca novel, seringkali teman-teman itu dibuat apa ya, bertanya-tanya tentang plotnya, alur ceritanya, ya. Tapi kalau membaca tulisan academic writing, eh, sorry, kalau membaca tulisan karya ilmiah, itu teman-teman akan mendapatkan tulisan yang sifatnya straight to the point, langsung. Maksudnya apa? Yang dicari apa? Tujuan dari penulisan itu apa? Gitu. Justru karya ilmiah yang baik itu tidak membuat pembacanya berteka-teki, tidak membuat pembacanya bingung di awal dan terlalu lama menebak-nebak. Ya, karya ilmiah yang baik itu jelas di awal, memberitahu audiensnya kira-kira apa yang akan dicari tahu, gitu. Ya, nih coba teman-teman perhatikan. Penulisan akademik adalah jenis penulisan yang menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang diterima dalam komunitas akademik. Nah, kaidah ini membedakan dengan tulisan-tulisan lainnya. Nggak ada tuh aturan untuk menulis blog. Teman-teman harus apa namanya menjelaskan tentang
novelty. Novelty itu pembaharuan dari tulisan teman-teman. Misalnya, apa sih yang membedakan tulisan teman-teman atau penelitian teman-teman dengan penelitian yang berdahulu? Itu kan nggak harus gitu ya. Kemudian nggak ada aturan apa namanya ya, menunjukkan argumentasi utama, memperkuat argumentasi utama dalam tulisan blog atau status Facebook atau mungkin cerpen. Nggak ada gitu. Sifatnya lebih fluid kan kalau tulisan-tulisan casual seperti itu. Tapi tulisan karya ilmiah itu membutuhkan sesuatu yang lebih argumentatif ya, argumennya itu harus kuat sebagai roh yang mengilhami keseluruhan dari apa namanya inti tulisan gitu ya, karena kita tuh pingin mengedukasi orang, kita pingin persuade, mempersuasi atau mempengaruhi orang, mempengaruhi pembaca gitu. Oke. Nah, ketentuan untuk karya ilmiah yang pertama tentu kita harus mempertimbangkan pembaca, mempertimbangkan reader. Siapa sih pembaca kita, ya kan? Misalnya kita mau apa namanya menulis tentang apa partai politik gitu ya, partai politik. Nah, tapi kita pertimbangkan dulu partai politik ini kita. Oke, saya lanjutkan ya ini. Oke, sorry tadi terputus. Saya lanjutkan. Semoga masih bisa gitu. Oh, saya screenshot lagi. Nah, oke. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di panduan eh, apa namanya penulisan akademik punya UGM yang akan saya share. Karakteristik tulisan akademik itu, ya, teman-teman akan mempertimbangkan pembaca, mempertimbangkan readers, ya. Penulis yang baik itu akan selalu mengkhawatirkan apakah readersnya memahami tulisannya atau tidak, apakah pesannya itu tersampaikan atau tidak, gitu. Jadi kalau sasaran pembaca teman-teman itu adalah misalnya ibu rumah tangga, ya, teman-teman pastikan bahwa apa tulisan teman-teman itu bisa mudah dipahami oleh readers teman-teman, ibu rumah tangga dengan bahasa yang mungkin lebih bisa dicerna dengan ibu rumah tangga. Atau misalnya audiens teman-teman atau pembaca teman-teman itu nanti adalah kalangan nelayan gitu ya. Atau misalnya kalangan akademisi gitu. Nah, itu teman-teman harus menyesuaikan gaya penulisan. Walaupun secara umum ya gaya penulisan karya ilmiah itu ya kurang lebih sama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tulisan yang baik, karya ilmiah yang baik itu punya tujuan yang jelas gitu ya. Eh, biasanya karya ilmiah itu tujuannya lebih ke untuk memberikan informasi dan mempersuasi, mengedukasi pembacanya. Itu jarang sekali untuk entertain, untuk menghibur. Ya, kalau menghibur itu misalnya novel, cerpen gitu, dan wajar kita diajak bermain-main dengan plotnya, diajak ke sana kemari dulu, muter-muter dulu gitu ya. Tapi kalau karya ilmiah nggak begitu. Ya, dia tuh punya tujuan untuk menyampaikan informasi. Ya, maka nanti bisa dibagi lagi tuh disebut dengan eksposisi, deskripsi, dan narasi. Eksposisi itu biasanya menyampaikan posisi pemikiran penulis, argumentasinya jelas, posisinya apa, setuju atau enggak dengan apa sebuah fenomena atau sebuah kebijakan gitu ya. Kemudian menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, ya misalnya gini, itu deskripsi ya. Kalau deskripsi itu lebih mendeskripsikan sesuatu gitu kan. Nah, ini semua itu teman-teman apa namanya ya, namanya gaya penulisan. Tapi dari semua gaya penulisan itu yang paling penting adalah teman-teman itu harus ngerti tujuan dari tulisan teman-teman apakah ingin mengedukasi atau mempersuasi. Mempersuasi itu memberi pengaruh gitu. Kalau ingin mempersuasi atau mempengaruhi orang buat ikut kegerakan teman-teman atau setidaknya mengiyakan argumentasi teman-teman, berarti ya teman-teman bahasanya harus persuasif. Nah, ini yang saya sampaikan ini masih teori, tapi tentu untuk lebih dalamnya lagi teman-teman harus latihan gitu.